لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Jemaah sidang iman muslimin rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, nikmat Islam, iman dan ihsan, sehat wal afiat, nikmat usia dan limpahan nikmat yang tak terhingga. Kita bisa menunaikan Jumat berjamaah hari ini. Kita bisa beribadah bukanlah karena kehebatan diri kita, bukan karena diri kita seorang yang punya tenaga, tetapi semata-mata kita bisa berkumpul hari ini adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi hidayah, diberi inayah, sehingga Allah gerakkan kaki kita melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, menunaikan Jumat berjamaah. Maka harus ada di dalam qalbu kita kesadaran la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya untuk bisa melakukan ketaatan, untuk bisa menjauhi suatu maksiat, kecuali semata-mata asbab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada qudwah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam kita diperintahkan, disunnahkan untuk akhirus salat, memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Salawat bukan karena menginginkan dunia, bukan salawat kalau baru lihat mobil mewah baru mau salawat, lihat rumah gedong baru mau salawat. Itu salawat karena menginginkan dunia. Malu kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi salawatlah karena kecintaan, mahabbah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban di dalam agama ini. Bentuk keimanan kita kepada Allah. In kuntum tu'minu billahi fattabi'uni yuhibbukumullah yawman wa katakanlah, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, maka ikutilah aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka kau akan dicintai oleh Allah Ta'ala, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosa-dosa kita. Jemaah rahimakumullah. Selaku hadis hari ini al-Fakir mengingatkan diri kami pribadi dan kita semua yang hadir pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Marilah senantiasa kita menyadari hakikat tujuan penciptaan kita di alam dunia ini bukan untuk main-main, bukan untuk sekadar mencari nafkah, bukan untuk sekadar hidup saja. Kalau hanya sekadar hidup saja, hewan pun hidup, tumbuhan pun hidup, tetapi manusia diberi taklif oleh Allah, diberi tugas yang besar oleh Allah Ta'ala
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepada kami, mengabdi kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalimat mengabdi itu terangkum dalam satu kalimat, yakni at-taqwa. Hati berpesan kepada diri kami sendiri dan kita semua yang hadir. Marilah kaum muslimin rahimakumullah, kita mengabdi kepada Allah dengan ketakwaan, yakni menjalankan segala perintahnya, lahir dan batin kita, sembunyi maupun tampak, sendiri maupun ramai, sebagaimana yang dipesankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, dimanapun aktivitas kita. Nilai-nilai ketakwaan selalu kita bawa, bukan hanya di masjid musola saja. Di kantor kita bertakwa, di pabrik kita bertakwa, di sekolah, di kampus kita bertakwa, karena kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa dalam pengawasannya. Jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini adalah Jumat keempat di bulan Syawal. Maka makna Syawal secara harfiah artinya meningkat. Maka mudah-mudahan setelah melalui tarbiyah Ramadan satu bulan, iman kita meningkat, akhlak kita bertambah baik, amal kita istiqomah. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tujuan dari tarbiyah Ramadan itu telah ada di dalam dada kita. Tiada lain, tiada bukan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang sahabat, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa at-taqwa, bahwa orang yang bertakwa itu ada beberapa cirinya. Yang pertama beliau katakan al-khawfu bil jalil, bahwa orang yang bertakwa itu memiliki rasa takut kepada yang maha mulia, yang maha agung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut di sini bukan berarti seperti takutnya kita dengan hewan yang buas, kita lari menjauh, bukan. Tetapi takut di sini kita mendekat kepada Allah. Khawatir kita tidak mendapat ampunan Allah, khawatir kita tidak mendapat rahmat dari Allah, sehingga kita terus mendekat, terus mengingat Allah Ta'ala, terus melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya. Yang kedua, wa amalun bitanzil, bahwa orang yang bertakwa adalah beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka makin kuat ketakwaan kita, makin dekat kita dengan Al-Quran dan hadis Sunnah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Sayyidina Ali katakan bahwa ciri orang yang bertakwa ada nilai ketakwaan dalam dirinya. Wal isti'adadu li yaumir rahil, bahwa orang yang bertakwa itu bersiap-siap untuk datangnya satu hari perpisahan. Kita maklum bahwa kita di dunia ini sebagai seorang musafir, seorang yang sedang merantau, kita akan kembali ke negeri asal kita, kampung akhirat. Disitulah negeri yang kekal abadi. Kita sekarang sedang merantau di dunia yang fana. Untuk apa? Untuk mengambil, mencari bekal yang sebanyak-banyaknya, untuk diuji di kehidupan dunia ini. Dia berdoakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka ada yang diuji dia beriman, tapi juga ada yang diuji menjadi kafir, ingkar dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, kata Sayyidina Ali, orang yang takwa itu adalah orang yang ridha bil qalil, memiliki sifat ridha, senang menerima pemberian Allah,
walaupun mungkin dalam segi kuantitasnya tampak sedikit, tapi bukan sedikitnya yang dia lihat, tapi siapa yang memberi nikmat itu, bahwa setiap pemberian dari Allah itu adalah yang terbaik bagi seorang hamba. Jemaah Jumat rahimakumullah. Maka mudah-mudahan 4 sifat itu hadir di dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah. Karena kata seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Al-Ma'arif, bahwa di antara ciri seseorang diterima amal solehnya, maka Allah akan bukakan hidayah bagi orang ini untuk melakukan amal soleh berikutnya. Artinya apa? Artinya kebaikan-kebaikan amal soleh yang sudah dilatih di bulan Ramadan, dia akan istiqomahkan sampai di luar Ramadan, bahkan sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya kata beliau, di antara ciri tertolaknya amal seorang hamba, maka berhentinya amal buruknya, lalu berlanjut dengan amal, berhenti amal baiknya, lalu berlanjut dengan amal keburukan. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu jemaah Jumat rahimahumullah, kita perlu memahami beberapa hal agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan boleh berlalu dari kita, tapi nilai-nilai Ramadan harus tetap hadir dalam hati kita, menjadi spirit kehidupan kita. Ada 4 hal paling tidak yang harus kita hadirkan supaya keistiqomahan itu tetap berada di dalam diri kita. Yang pertama adalah kita memahami kandungan 2 kalimat syahadat. Karena 2 kalimat syahadat ini adalah intisari daripada ajaran agama yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladziina aamanu biqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, qaulul tsabit. Di dalam tafsir apa yang disebut dengan qaulul tsabit, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya kalimat ini mencakup seluruh ajaran agama kita. La ilaha illallah, la na'budu illallah. Tak ada yang kita wajib sembah, wajib ibadahi kecuali Allah Ta'ala. La mawjuda illallah, tak ada yang wujud ada di alam semesta ini kecuali Allah. Selain Allah itu bayangan saja. Kita ini awalnya tak ada, tapi Allah ciptakan menjadi ada. Maka kita harus mengabdi kepada yang maha ada. La raziqa illallah, tak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Ta'ala. Maka sesibuk-sibuk kita mencari rezeki, kita yakin sebagai orang beriman bahwa rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah. Maka kita tidak akan mencari rezeki dengan menyampingkan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Ketika datang panggilan sholat, maka kita penuhi sholat. Kita yakin rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah. Kita sekadar menjemputnya saja. Oleh karena itu jemaah Jumat rahimahumullah, kita harus memiliki fondasi keimanan yang kuat dengan memahami kalimat tauhid ini. Kalau fondasi beragama kita kuat, maka insya Allah pijakan beragama kita akan kuat, baik di kehidupan dunia sampai nanti di kehidupan akhirat. Sebuah hadis yang menjelaskan keutamaan kalimat tsabit ini. Al-muslimu idza su'ila bil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fadzalika qawluhu yusabbitu Allahu alladziina aamanu biqawli tsabit. Ternyata kalimat inilah yang akan meneguhkan kita di alam kubur nanti, ketika Munkar dan Nakir bertanya kepada kita, "Man rabbuk?" Wahai hamba Allah, siapa Tuhanmu? Maka siapa yang tidak pernah menghidupkan kalimat ini semasa hidupnya, mulutnya akan terkunci. Walaupun secara pengetahuan dia tahu jawabannya Rabbuna Allah,
Tuhan kami adalah Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Tapi sekali lagi kalimat ini bukan hanya di lisan saja, tetapi hendaklah menjadi satu hal yang tak terpisah dari perilaku kita, dari cara berpikir kita, dari cara pandang kita. Maka mari senantiasa memperkuat keimanan kita dengan memperdalam ilmu tauhid kita, ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, supaya kita istiqamah, hendaklah kita selalu berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran ini diturunkan untuk meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 102, "Qul nazzalahu al-qudus min rabbika bil haqq yuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Katakanlah Ruhul Qudus, Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu. Untuk apa? Untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga, supaya istiqamah, kita harus mempunyai iltizam, komitmen untuk melanjutkan amal soleh kita. Kita ingat di Ramadan kemarin kita telah berlatih untuk tarawih setiap malam. Maka lanjutkan tarawih kita itu di luar Ramadan dengan qiyamul lail, walaupun cuma 2 rakaat saja dan 1 rakaat witir, tapi itu bentuk dari melanjutkan amal kita. Dan Rasulullah katakan, "Ahabbu amal ila Allah adwamuha wa in qala." Sesungguhnya amal yang dicintai di sisi Allah adalah amal yang adwamuha, amal yang dilakukan dengan terus-menerus, wa in qala, walaupun jumlahnya sedikit. Maka sifat amal yang kontinu, yang dawam, yang istimrar, yang terjaga keberlangsungannya, itu dicintai Allah, walaupun jumlahnya sedikit, daripada amal yang satu kali dilaksanakan dengan jumlah banyak tapi tidak berlanjut pada hari-hari berikutnya. Maka puasa kita pun dilanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal ini. Rasulullah katakan, "Man shoma Ramadan, summa atba'ahu sitta min Syawal, kana kasiyamid dahri." Siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan lalu menambahkan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, maka dia mendapatkan keutamaan orang yang berpuasa selama 1 tahun penuh. Jemaah Jumat rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa amal-amal soleh yang telah kita latih di bulan Ramadan jangan hilang begitu saja di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Hendaklah kita jaga keberlangsungannya, walaupun jumlahnya tidak sama persis dengan apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang terakhir, untuk bisa istiqamah, hendaklah kita sadar bahwa istiqamah itu pemberian mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tak bisa istiqamah kecuali ditolong oleh Allah taala. Hati kita di dalam hadis ada dalam genggaman jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada poin yang keempat ini, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kita yang dhaif ini diistiqomahkan oleh Allah, ditetapkan hati kita berada di jalan yang benar, sebagaimana doa yang selalu kita minta di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang istiqamah, jalan orang-orang yang lurus. Rasulullah ajarkan doa kepada kita, "Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi 'ala din." Tetapkan hati kami ini ya Allah berada di atas agama. Di dalam Al-Qur'an pun terdapat satu doa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Dan banyak redaksi doa yang lainnya yang meminta keistiqomahan di jalan yang benar.
Karena tanpa pertolongan Allah, siapa kita? Tanpa perlindungan dari Allah, kita akan lemah. Kita akan dimangsa oleh musuh-musuh yang senantiasa mengintai kita. Maka berserah dirilah kepada Allah, senantiasa memohon kepadanya supaya kita dimasukkan ke dalam hamba-hamba yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan penghujung Syawal ini kita membawa spirit Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya. Bahkan hatta ada yakin sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم إلى وطن إنك السميع العليم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله مالك الحق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على نبي الهاشم محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واعلموا أن الله أمركم بلاء فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات والمسلمين والمؤمنين خيرا ومغفر ورحمة وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر سيدنا محمد وأصلح لنا سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وانصر من ناصر الدين واحفظ من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة آمنة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان السماء من بلدنا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ودعوا يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.